Merangkap. Merangkap. Rangkap. Aduh. Iya, Bu. Ada pemadu. Bayar berapa, Kang? Hah? Seikhlas. Oh iya. Kang siapa, Kang? Namanya? Saya Elangian. Wow, Kang Elangian. Ya, alhamdulillah. Bapak dari mana? Pamulang, Pamulang teh Bogor. Jakarta, bukan Jakarta. Tangsel. Tangerang Selatan, Selatan. Lebak Lebak Bulus Banten, ya, sana. Pak? Iya, betul. Punten, Berat. Ya. Mas Yoyo. Kang Olang. Ya. Ya. Kenalan dulu. Ayo, sehat Mas ya. Waalaikumsalam. Dulu. Dari mana? Ini Sultan yang sekarang Pak Sultan. Boleh nanti saya coba dulu. Mau foto dulu Pak? Ya, boleh. Ntar Pak ya saya. Masih. Enggak, kalau semua di sini family, family keraton, cuma kalau sultannya enggak. Ini ruang setan. Ini beberapa ini Sultan ke-6. Dulu belum di etalase Pak, cuma pengunjungnya lumayan kreatif, sering dibuka-buka. Iya, iya. Ini kursi peninggalan Sultan kedua, Pangeran Madenda Hidayat tahun 1820. 18 tuh. Ya, makanan tak pokok nggak bisa duduk pada berdiri. Iya. Karena sudah Ya. yang pernah digali mungkin ada Manota. Iya. Nah ini Pak, yang sebelah sini, sebelah ujung sana itu pedang milik Sultan pertama. Oh, sudah Pak. Pangeran Sampuran Rumuk ini. Bisa diaminin. Jadi ini ya. Ini pedang hadiah dari King Willem, Raja Belanda. Maaf, bukan William, salah penulisannya. Jadi pedang ini diberikan pada Sultan pertama 1 tahun setelah keraton berdiri. Maksudnya gitu, akhirnya Belanda mengakui berdirinya kesultanan. Kena itu ya, masalah ya. Nah yang ini Pak, Bapak nanti sering menjumpai simbol ini Pak. Yang aslinya tuh yang listnya di dalam list kuning, yang backgroundnya hitam. Ini disebutnya Dwaja Caruban Nagari. Dwaja itu bendera, Caruban Nagari itu nama negara Cirebon. Jadi terus yang menjadi penamakan negara ini Caruban Nagari. Caruban Nagari. Kotanya disebut Gerage. Disebutnya Gamelan Renteng Denggung, Pak. Gamelan Renteng Denggung ini. Cirebonan ya, khusus Cirebonan ya. Justru ini biasanya dimainkan kan gamelan biasanya larasnya pelok, selendro. Nah ini gamelan Renteng Denggung biasanya dimainkan ketika musim kemarau. Jadi nanti setelah sholat istisqa ada permainan Renteng Denggung dengan beberapa langgam lagu macam Pupuk Kinati. Nah esoknya biasanya mendung, terus turun hujan. Akhirnya orang-orang menyebutnya gamelan pengambil hujan. Padahal karena sholatnya doa. Tapi pasti langgamnya seperti itu. Iya. Nah, gitu. Oh, besar juga ya, Kang. Iya. Ini mata uang awal kemerdekaan. Mungkin Ibu pernah gunakan Bu?
apa Nih saya ingat ini nih, isian kertas dan yang kertas. Yang itu yang merah. Iya. Tuh, ini dari delegasi Mesir, Pak. Hmm. Gamal Abdul Nasser. Oh, Jamal Abdul Nasser, waduh, Presiden Jadi Mesir. ada yang luput dari media, ternyata ketika Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55, beliau salah satunya mengambil ini jadi saya sebenarnya prematur tentang dunia batik, nggak gitu luas. Cuma yang saya bacanya batik Cirebon itu ada 2 varian, batik keratonan Iya. dan batik pesisir. Sisi, iya. Batik keratonan biasanya didominasi warna-warna natural, putih, coklat, hitam. Kalau pesisir biasanya lebih cerah, Iya. merah, kuning, biru, hijau. Hijau enggak, Pak, sering meletus. Iya, bulan Tapi hijau. untuk motif itu memang lebih kayak keraton. Nah, ini ada kayak gini Singapayung, ini Raja Besi, Kampungan, Parang Cirebon juga kayak gini. Parang nih. Ya Pekalongan, Solo punya. Nah, batik Cirebon itu biasanya nggak ada unsur yang tidak diblok, Pak. Ini tuh ada yang kosong. Nah, jadi semacam itu ada yang diblok. Ya. Warna topengnya putih, Panji. gerakan tarinya lambat, seperti seorang bayi. Terus topeng samba, samba ini sudah beranjak anak-anak gitu. Yang Yang besar. ketiga ini topeng rumyang, rumyang Muda. ini Ada maja. ya perwujudan manusia ketika berangkat remaja, maka warnanya pink. Gerakan tarian dari topeng rumyang ini lebih geni, lincah, seperti umumnya remaja. Terus Udah topeng kumis kelana. nih. Nah, ini kebalik nih. Oh, kebalik. Nah, kelana dulu, Pak. Kelana ini penggambaran manusia dewasa yang masih rajin cara kehidupan, mungkin mewakili saya, Bapak Ibu. Dan warnanya juga warna merah. Dalam filosofi Jawi, warna duniawi itu kalau nggak merah kuning. Biasanya kalau ngerti ini diadopsi untuk menjadi warna warung, toko. Iya, iya, iya. Ternyata orang Jawanya nggak paham, Indomaret sama Alfamart yang Iya, yang ngambil ya. nah, itu warna duniawi. Makanya gerakan topeng kelana ini lebih dinamis, atraktif, seperti orang yang masih rajin. Iya, iya. Terakhir Tumenggung, Pak. Temenggung ya. Tumenggung ini sosok yang sudah paripurna, sudah sepuh. Diperumpamakan merahnya udah memuda. Gerakan tarinya lebih agak Udah ini. waspada. Iya, iya. Penanda kewaspadaan. Makanya kalau sharing sama orang yang lebih sepuh, lebih tua, dia jawabannya agak lama karena berpikir. Jalannya juga, Pak. Jadi hanya ini. Asep. Assalamualaikum Bapak Ibu dari Waalaikumsalam. Pamulang, Tangerang Selatan. Saya Yoyo, nama lengkapnya Kartosuwiryo tanpa DITI. Ya, selamat datang di Keraton Kacirbonan. Ini salah satu keraton yang paling aktif dibangun di Cirebon. Jadi di Cirebon ada 3 kesultanan, Kesultanan, Kanoman, dan Kacirbonan. Kacirbonan ini termasuk yang paling kecil luas tanah dan bangunannya dibanding 2 keraton pendahulunya. Nanti tetap bagian sejarah perpisahan Cirebon. Nah, Kacirbonan ini berdiri pada Maret 1808 Masehi. Pendirinya sekaligus sultan pertamanya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Kanoman. Yang pertama Pangeran Muhammad Herudin. Jadi bisa dikatakan Kacirbonan ini pecahan dari Kesultanan Kanoman. Kenapa bisa terpecah dari Kanoman menjadi Kacirbonan? Mungkin ini diawali dengan kehadiran Belanda pada seputar bulan Juni 1795 Masehi. Awalnya Belanda mendapatkan izin dari penguasa Cirebon hanya untuk berdagang dan berniaga. Lama-lama membesar, bahkan sempat mendominasi dan memonopoli perdagangan yang ada di Cirebon karena Belanda memang disokong oleh unit kerja yang sangat kuat.
VOC namanya, Pyrenees Ost Indies Company. Nah, akhirnya terjadi benturan dengan Cirebon dulu. Benturan ini berujung dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Seperti itu. Leadernya, tokoh pejuangnya dari kalangan rakyat Cirebon adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Diilustrasikan perang Cirebon itu besar, dahsyat, sayang luput dari perhatian sejarah nasional. Hingga tahun 1796 Masehi, ketika Belanda belum bisa menguasai Cirebon dengan jalan kekerasan bersenjata, dengan peperangan, dirubah strateginya dengan negosiasi perundingan perdamaian. Akhirnya Pangeran Charbon diajak berunding oleh Belanda yang saat itu diwakili oleh Residen Cirebon, namanya Willem Wilken. Ini terjadi di bulan November tahun 1796 Masehi, dan sebenarnya ini hanya taktik saja bagaimana untuk bisa menangkap Pangeran Charbon, dan berhasil. Jadi saat itu Pangeran Charbon dengan beberapa pengawal yang hadir dalam perundingan tersebut kemudian ditangkap dan akhirnya dibuang ke Ambon, Maluku. Di sana dipenjarakan di Benteng Victoria. Kalau Bapak Ibu pernah ke Ambon, di seputaran pelabuhan, saat ini masuk di wilayah Kodam Patimura itu ada Benteng Victoria atau Port of Victoria. Leluhur kami dulu pernah dipenjarakan. Selepas pengasingan beliau ke Ambon, ternyata kondisi di Cirebon tidak mereda, Pak. Justru eskalasi peperangannya semakin membesar, semakin meluas. Nah, ketika itu tampuk pimpinan perlawanan rakyat Cirebon dilanjutkan oleh Sultan Kasepuhan kelima, Pangeran Saifuddin Matang Aji, yang melanjutkan perlawanan Pangeran Charbon. Akhirnya Belanda dibuat terdesak, kewalahan, bahkan frustasi menghadapi perlawanan rakyat Cirebon. Ketika terdesak, muncul kebijakan Belanda yang 180 derajat berbalik arah. Jadi bagaimana caranya Cirebon supaya aman, kondusif, salah satunya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Charbon. Gitu. Menurut kami ini satu keajaiban, mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Biasanya tokoh pejuang nasional yang ditangkap Belanda, diasingkan, pasti wafat di tanah pengasingannya. Semisal Nyakdin, akhirnya wafat di Sumedang karena dibuang ke Sumedang. Pangeran Diponegoro juga wafat di Makassar, sebelumnya dibuang ke Manado, wafatnya di Makassar, makamnya deh. Kemudian Muhammad Sihabuddin atau lebih populer dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Muhammad Sihabuddin, bukan Fam Sihab. Nanti kalau Sihab diklaim Balawi ya. Sihabuddin namanya. Nah, itu Tuanku Imam Bonjol dibuang ke daerah Tondano, Sulawesi Utara, wafat di sana. Alhamdulillah untuk kasus Pangeran Charbon Amirul Mukminin berhasil dibebaskan, dipulangkan ke tanah Cirebon. Sesampai di Cirebon berkisar Agustus 1806 Masehi. 1806. Oh, sebelum Pak di Panaguro ya jauh juga ya, 1825 di Panaguro. Iya. Jadi kurang lebih berkisar 14 tahun. Sebelumnya. 15 tahun ya sejak pengasingan November 1796. Nah, setelah sampai Cirebon, akhirnya Pangeran Charbon mengetahui jika ayahnya Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Syarudin sudah wafat di tahun 1797 semasa beliau dalam pengasingan. Harusnya Pangeran Charbon yang menjadi Sultan Kanoman kelima, Pengganti beliau ya. karena beliau putra mahkota. Tapi karena posisinya berada di Ambon, maka yang menjadi Sultan Kanoman kelima adik beliau, namanya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh yang menjadi Sultan Kanoman. Kemudian 2 tahun berikutnya, karena ada desakan dari kalangan famili, ulama, rakyat agar beliau dipulihkan hak-haknya sebagai pewaris tahta yang sah, maka pada Maret 1808 Pangeran Charbon Amirul Mukminin mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil, namanya Cirebon. Beliau menjadi sultan pertama dari 1808 hingga wafatnya 1814 Masehi, kemudian berganti gelar menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Daerahnya cuma sekitar sini aja ya, sini aja. Jadi wilayah luas tanah keratonnya kurang lebih 1,9 hektar. Oh, 1,9 dari alun-alun sampai ke belakang. Alun-alun. Iya, alun-alun depan situ. Nah, jadi gini Bu, ketika Kacirebonan menjadi Kesultanan Kacirebonan mendapatkan 30% luas tanah wilayah Kesultanan Kanoman. Nah, dari 30%.
seperti itu. Sementara kalau Kesultanan Kanoman dan Kasepuhan ini pecahan Kesultanan Cirebon. Maksud saya gini, Cirebon awal didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, lebih populer dengan nama Sunan Gunung Jati, kurang lebih tahun 1489, kurang 1 tahun setelah Demak berdiri. Kemudian Kesultanan Cirebon ini hanya bertahan sampai tahun 1660 Masehi. Sultan terakhir bernama Panembahan Girilaya. Ketika Panembahan Girilaya wafat, Cirebon bubar, gitu. Nah, kemudian putra Panembahan Girilaya dari Selir pertama, karena dari Garwa Dalam, dari Permaisuri, beliau tidak memiliki putra anak wanita. Dari Selir pertama namanya Pangeran Samsudin Mertawijaya, di tahun 1661 mendirikan Kesultanan Kasepuhan. Adiknya Pangeran Badruddin Kertawijaya di tahun 1663 mendirikan Kesultanan Kanoman. Jadi pecahnya Cirebon menjadi Kasepuhan Kanoman tidak pernah ada tidak pernah ada satu yang asing, kemudian pembagian kekuasaan sama sekali. Tapi ketika Cirebon berdiri, ada faktor eksternal, satu hadirnya Belanda, kemudian terjadi perburuan. Lebih seperti itu. Nah, Atau bukan, boleh tanya nih, konfirmasi ya. Kalau saya lihat gitu di internet, pertama kali kan Keraton Kesepuhan, katanya itu Siliwangi ya, Pejajaran. Kemudian mereka bukan agama lain, akhirnya ke Kanoman, Kanoman karena Islam. Kemudian di sini juga gitu ya, cerita-ceritaan tadi gitu. Itu enggak konfirmasinya? Ya memang, mohon bersabar sejenak Bu ya. Iya. Takut hujan. Enggak, nanti kita ke dalam. Jadi informasinya gini Bu, yang saya dapatkan merujuk dari beberapa literatur ya. Memang Cirebon mau tidak mau ke atasnya pasti Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi Raja Sunda Pakuan, saya sebutnya Sunda Pakuan. Pajajaran itu topografi bangunannya itu berjajar-jajar. Memiliki beberapa istri, banyak, kurang lebih di atas 50. KUA-nya sampai keter. Nah, dari beberapa istri, salah satu istrinya namanya Mas Subanglarang, atau susah namanya. Tapi beliau seorang muslimah, karena dari pesantren Syekh Kuro Kerawang. Jadi mungkin Prabu Siliwangi ketika itu sidak ke daerah Kerawang melihat pertanian, ternyata ada wanita cantik dari pesantren Syekh Kuro di Kerawang. Dari Nyimas Subanglarang ini akhirnya ya memang secara pernikahannya secara Islami, mungkin prosedural aja. Bahkan maharnya namanya lintang sakerti, sebuah tasbih, itu ada di Kesultanan Kasepuhan. Itu lintang sakerti ini yang banyak diguru oleh beberapa tokoh-tokoh yang memang mungkin punya jiwa kolektor atau mungkin punya jiwa spiritual gitu. Nah, dari Nyimas Subanglarang, Prabu Siliwangi ini memiliki 3 orang anak. Yang paling sulung namanya agak sulit juga, namanya Pangeran Walang Sungsang. Walang Sungsang ya. Walang Sungsang ini kelak bergelar Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Kemudian yang kedua seorang wanita namanya Ratu Rara Santang, yang kelak setelah menunaikan ibadah haji di Mekah berjodoh dengan seorang gubernur Mesir dari Bani Fatimiyah, namanya Syarif Abdullah. Lahirlah Syarif Hidayatullah, atau lebih populer dengan nama Sunan Gunung Jati. Jadi Syarif Hidayatullah ini cucu dari Prabu Siliwangi. Yang terakhir anaknya agak jauh nih, namanya Pangeran Kian Santang, yang berdakwah Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan Garut ya. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah ini berjuang dengan uaknya Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang mendirikan Kesultanan Cirebon. Gitu. Jadi baru keturunannya ini yang kemudian terpecah. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kalau Syekh Syarif Hidayatullah itu ya bundanya surga, ayahandanya Mesir, bukan Yaman. Jadi gitu. Ya, terima kasih Pak.